Komandan saya sama si kepala dusun nih nyamperin lah ke kamar. Nih kita buka aja pintunya. Udah akhirnya kita buka di pintunya. Begitu dibuka, saya, kepala dusun, komandan saya, sama anggota di situ kaget, langsung terkejut. Langsung itu ngelihat posisi ada seorang badan ibu-ibu duduk, nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Kami langsung kaget, astagfirullahaladzim, apa ini? Ini kepala dusun, kuyang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Yudi. Bang Yudi, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Bang Yudi, kalau kemarin kan cerita tentang maling yang salah tangkap nih ya. Kali ini Bang Yudi mau cerita apa nih? Jadi di sini gue pengen cerita tuh, kita lagi sama melakukan penangkapan gitu, terus di situ kita bertemu sosok kuyang. Sosok kuyang. Kuyang Oke. Ini berarti masih kejadian di Kalimantan? masih, Oh, oke. tapi agak mundur ke belakang di tahun 2015-16 lah sekitar. Sebelum kejadian. cerita kemarin Iya. tuh ya. Oke. Nah, buat kalian yang baru tahu Bang Yudi ini, jadi Bang Yudi pernah cerita juga di Lentera Malam. Nanti gue kasih thumbnail videonya di sini nih. Dan untuk linknya nanti juga gue taruh di deskripsi. Nah, untuk teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Yudi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Yudi, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi gini, ini kejadian nih sekitar tahun 2015 atau 16 ya, gue lupa. Jadi di tempat gue kerja nih di Kalimantan Tengah nih, lagi rame-rame nih kasus penggelapan kendaraan mobil. Gitu, dengan modus si pelakunya ini sewa mobil ke rental mobil dengan status lepas kunci. Jadi di sana tuh sudah biasa nih, karena kebanyakan rental mobil di sana udah pakai GPS kan di mobilnya. Jadi banyak tuh yang lepas kunci gitu kan. Nah, ini udah sering banget kejadian nih di Kalimantan tempat saya kerja nih. Ini kan pas pada saat itu, karena sudah ada yang kejadian sampai 4 TKP nih orang yang sama, akhirnya ya sudahlah, kita coba dikerjain satu-satu nih kan. Kita mulai dari yang 4 kali main ini nih. Semuanya kejadian 4 kali main itu di Kalimantan Tengah posisinya, tapi di 4 rental mobil yang berbeda. Tuh, akhirnya kita coba cek segala macam, akhirnya kita dapat lah nih pelakunya. Kita dapat pelakunya, itu posisinya juga bukan di Kalimantan Tengah, dapat itu di daerah Kalimantan Timur. Itu dapat info dari Kalimantan Timur, udah gitu kita jemput pelakunya, terus kita kembangin, mobilnya dijual kemana aja kan, karena itu kan pasti mobilnya itu dijual sama mereka. Jadi dia tuh sistemnya, dia sewa dengan identitas palsu, ya kan, dengan status lepas kunci ya, ke rental mobil. Habis itu mobilnya itu dibawa keluar kota, disewa untuk berapa hari itu, seminggu kah, 2 minggu kah. Tapi mobil itu langsung dibawa keluar dari area saya nih, dibawa terus dijual. Ini sekelompok orang atau Satu sendiri orang. dia? Satu orang. Dia punya identitasnya tuh banyak, tapi foto-foto dia tapi identitasnya palsu semua. Identitasnya palsu semua. Satu orang. Iya, dia udah main 4 kali nih di Kalimantan Tengah, dengan 4 kali main dengan 4 rental mobil berbeda, dengan 4 identitas KTP berbeda, tapi fotonya sama. Foto KTP-nya. Akhirnya kita kembangin, kita tanya, interogasi segala macam, kasih tahu mobilnya ada di sini. Nah,
Udah dapat kan, akhirnya berhubung nih dua mobil yang kita mau ambil barang buktinya ini, dua mobil ini nggak terlalu jauh, akhirnya kita datangin nih di wilayah masih di Kalimantan Tengah juga, tapi tempat saya ini anggap tempat A nih. Nah, di Kalimantan Tengah ini di tempat B. Dua mobil itu ada di situ. Kita datengin, itu nggak ada masalah, aman. Maksudnya kita jelaskan, kita buat surat tugas, kita kasih tahu kan nih oleh komandan saya nih, pimpinan kita nih, jelaskan ini mobil hasil kejahatan, hasil begini, ini pelakunya ini. Jadi mobil itu sistemnya dijual dengan cuman surat STNK aja, sama fisik mobilnya. Dan dijualnya juga murah-murah. Cuma 15 juta, 20 juta gitu. Mobil tuh ya? Iya, mobilnya ada waktu itu yang kita amanin yang di sana tuh Avanza sama R3. 15 juta. Iya, gitu. Kemudian untuk tempat yang ketiga nih, itu lumayan jauh. Itu ada di tempat C nih. Masih di Kalimantan Tengah juga, tapi tempat C kurang lebih sekitar 6 jam sampai 7 jam perjalanan dari tempat saya. Kita datengin, itu kebetulan juga sama orangnya kooperatif, berhubung itu juga di kota kan. Udah kita amanin, habis itu udah dapat nih. Udah kita bawa mobilnya semua. Tinggal yang tempat keempat nih paling jauh nih. Itu kurang lebih 8 jam perjalanan, itu ada pokoknya di tempat D ini itu perbatasan dengan tempat saya dengan Kalimantan Barat. Gitu. Akhirnya ya sudah, kita berangkat dari tempat saya menempuh perjalanan 8 jam perjalanan, istirahat segala macam ya, bikin 9 jam perjalanan lah kurang lebih. Singkat cerita kita sampailah di lokasinya si mobil ini nih, tapi masih di lokasi kotanya nih. Baru sampai lokasi D, kita koordinasi dengan anggota setempat untuk minta dibantu, di backup, didampingin. Itu tempatnya lumayan jauh tuh dari kotanya nih, masih masuk ke desa-desa gitulah. Dibilang dusun lah, dibilang masuk dusun-dusun gitulah. Tersangkanya kan kita bawa nih, karena dia yang nunjukin nih tempat-tempatnya, dia yang tahu, karena dia semua kan yang ngelempar kan, yang ngejual mobilnya kan ke tempat sini, dia. Gitu. Jadi setiap kita ngambil mobil pasti kita bawa gitu kan. Akhirnya dari situ sampai di tempat D, kita koordinasi segala macam, dibawalah kita ke desanya tuh. Dari kota D ini ke desanya itu kurang lebih sekitar ya 40 menit perjalanan. Dan itu jalannya jelek, masih jalan tanah. Kondisi juga udah mau sore, udah mau maghrib tuh, hampir maghrib. Akhirnya sampai di sana tuh sekitar setengah tujuan, hampir setengah tujuh lah. Sampai di sana kita ketemu sama kepala dusun ya, dibilangnya kepala dusun di sana. Kita samperin ke rumah kepala dusun. Terus beberapa rekan tuh yang polisi monitor rumahnya, ngecek rumahnya nih. Sambil buat tersangkanya ngecek rumahnya nih, mobilnya ada nggak di situ gitu loh. Nah, kita untuk pimpinan tuh koordinasi sama kepala dusun, menjelaskan tujuan kita tuh datang ke sini untuk apa, kayak gitu. Terus setelah koordinasi segala macam sampai kurang lebih jam 8:30, 9 nih, kita diantar nih sama kepala dusun untuk dampingin kita nih, sama anggota dari Polres di tempat D ini, anggota di sana, anggota setempat tuh, kita dampingin kita untuk ke situ. Sekalinya mobilnya tuh nggak ada di situ. Memang sudah ada anggota yang mantau, nggak ada gitu kan. Cuman kan kepala dusun nggak tahu kalau kita udah ada anggota yang mantau di situ gitu kan. Iya. Nah, akhirnya karena mobilnya nggak ada, ya udah kita balik lagi ke tempat kepala dusun sambil nunggu nih mobilnya. Kepala dusun nanya nih bagaimana, mau ditunggu atau gimana, atau mau ditinggal atau gimana. Ya udah, karena kita udah terlanjur nyampe dan posisi kita kalau balik lagi jauh kan, ya sudah kita nunggu. Selang beberapa lama tuh sekitar jam setengah 10-an, jam 10 lah kurang lebih tuh, mobilnya ini sampai balik ke rumah itu. Pas mobilnya itu balik ke rumah itu tuh yang bawa tuh bukan si pemilik rumah ini. Jadi kata tersangkanya, bukan ini Pak orangnya yang mobil, bukan ini. Karena kan tersangka ini kan ikut sama si mobil di rumah yang posisinya ada mobil itu kan. Si tersangka dia ada di mobil ini, jadi bisa ngelihat mobil itu bukan dia. Begitu dilihat turun, oh bukan itu Pak tapi orangnya. Gitu kan. Akhirnya ya sudah, kita nunggu nih, dikunci mobil, dia tutup pintu mobil, dikunci, habis itu orangnya nggak masuk ke rumah itu tapi pulang, bukan ke rumah itu. Ke rumah itu. Akhirnya kita tanya sama kepala dusun itu, kita tanya, Pak itu warga sini? Oh iya tuh Pak, warga saya, gini. Ya sudah, datanglah kita sekitar jam 10-an tuh ke rumah orang ini nih. Kita tanya, Mas ini mobil punya sampean?
Bukan Pak, bukan punya saya, itu punya ibu ini. Kita sebut aja Ibu Sari lah namanya. Punya Ibu Sari, jadi Ibu Sari inilah yang menurut si pengakuan si pelaku ini, Ibu Sari lah yang membeli mobil itu, gitu kan. Bukan Pak, bukan mobil saya, ini punya Ibu Sari. Saya tadi disuruh sama Ibu Sari untuk beli barang, pakai mobil ini. Nah terus kenapa mobilnya kok, apa kunci mobilnya kamu yang pegang? Iya Pak, soalnya tadi Ibu Sari nyuruh saya, sore sekitar jam 3 jam 4 itu nyuruh saya untuk beli barang. Habis itu kalau udah bilangnya kalau sudah selesai, itu katanya mobilnya parkir aja di rumah, terus kuncinya bawa pulang aja, nggak usah dipulangin, besok pagi aja. Nah sudah, saya bawa pulang mobilnya. Ya sudah, akhirnya pimpinan kami dijelasin kondisinya begini, mobil ini hasil kejahatan, begini, kita jelasin. Oh iya, udah, akhirnya dikasih kunci mobilnya ke kita tuh, karena dia juga kan nggak mau terlibat segala macam kan, gitu kan. Akhirnya kami balik lagi nih, kembali ke rumah kepala dusun. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang si Ibu Sari nih. Ibu Sari bagaimana sih maksudnya kesehariannya gitu loh si Ibu Sari ini. Jadi kalau kata kepala dusun, Ibu Sari ini memang orangnya jarang sosialisasi sama warga di dusun tersebut. Memang kalau di dusun itu, di sana tuh posisi rumah itu nggak berdekatan. Maksudnya jarak satu rumah ke rumah yang itu pasti jauh gitu, lumayan jauh lah. Gitu. Jadi emang jarang sosialisasi sama warga di dusun itu tuh memang jarang. Kalaupun dia keluar pasti pergi jauh. Maksudnya entah itu ke dusun lain kah atau kemana nggak tahu. Pokoknya pasti kalau keluar nggak pernah dia ketemu sama ibu-ibu situ kah apa segalanya, nggak pernah. Iya. Gitu. Nah terus kalau keluar beli barang atau mau belanja gitu gimana? Ya itu yang disuruh orang ini. Gitu. Bapak inilah yang disuruh kalau suruh beli apa-apa. Jadi kalau di sana dia perlu apa, telepon, Pak nanti ke rumah beli ini kayak gitu. Tuh, jadi itu dia jarang banget sosialisasi sama warga-warga sekitar situ tuh, nggak pernah malah. Gitu. Dan memang bapak ini terus nih yang sering ketemu nih, memang bapak ini maksudnya. Terus kan di sana tuh kendala kita kan memang kondisi sinyal ya, sinyal tuh agak susah. Jadi kita tuh cuma bisa telepon biasa, nggak bisa pakai WA segala macam. Paket data tuh nggak ada pokoknya, internet nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Jadi kita tuh cuman otomatis harus telepon biasa. Udah kita tanya kesehariannya, terus menurut penjelasan bapak yang sering disuruh Bu Sari ini, penjelasan dari kepala desa, akhirnya kita memutuskan ya sudah kita datangi aja, karena penjelasan dari orang yang sering disuruh ini, tadi sore saya terakhir ketemu sih ada di rumah Pak, nggak keluar kayak gitu. Kalau keluar juga biasanya minta anterin saya kemana gitu, tapi ya habis itu pulang lagi gitu. Oh, berarti ada di rumah nih. Kemungkinannya ada Pak, gitu. Karena kendaraan kan saya pakai. Gitu. Jadi udahlah kita mutusin pada saat itu sekitar jam 11-an lah, 11 malam tuh kita main ke sana, datangin ke sana dengan kepala dusun terus anggota setempat. Kalau bapak yang sering disuruh ini nggak ikut, dia maksudnya nggak ikut ke rumah itu, dia nunggu di rumah kepala dusun, terus kita datang ke situ karena kan di sana tuh masih pakai ini ya, pakai genset ya, listriknya tuh belum pakai listrik PLN, jadi masih pakai genset. Jadi pada setengah malam jam berapa gitu, pokoknya tuh listrik mati gitu, jadi nggak ada penerangan gitu, maksudnya. Ya sudah, akhirnya kita datang ke sana. Pas kita datang ke sana, namanya cuma mau ngambil barang bukti mobil ini, mau menjelaskan ke ibu ini gitu loh bahwa mobil ini hasil ini. Biasalah karena didampingi sama kepala dusun, didampingi anggota sama, kita ketok lah pintunya. Tok. Bu Sari, kata kepala dusun nih. Nggak ada jawaban. Tapi kita melihat di di dalam rumahnya itu dari lubang jendela, lubang angin, bukan kaca ya, lubang angin gitu. Itu ada cahaya lampu zaman dulu, lampu kuning, lampu pijar. Itu ada di kamar dia itu masih ada lampu nyala gitu. Berarti kemungkinan dia tuh ada di rumah gitu kan. Kita panggil lagi. Ketok lagi pintunya, dipanggil, Bu Sari. Itu tetap nggak ada jawaban. Akhirnya nih anggota nih beberapa kan ada yang nyebar nih. Takutnya dia kabur atau apa. Dicek ke belakang, nggak ada pintu belakang rumahnya. Jadi keluar masuk ya lewat pintu depan situ. Terus di kanan kirinya rumah nggak ada jendela juga. Maksudnya jendela yang terbuka tuh nggak ada. Jendela itu tertutup semua, jendela kayu. Karena itu kan bangunannya bukan bangunan beton, bangunan kayu, rumah kayu.
Itu akhirnya kita mundur dulu, mundur dulu, nanya, kita kembali ke mobil itu, dekat-dekat mobil situ kita ngobrol lagi sama Pak Dusun, gimana Pak baiknya? Ini masalahnya kami kalau kembali ke sana lagi jauh gini gimana Pak? Ya sudah Pak, biar saya yang tanggung jawab, nanti yang pasti kita ini aja Pak, kita dobrak aja Pak, gimana Pak? Gitu kan. Dan saya nyarakan gitu kan. Ya udah Pak, cuman yang penting jangan berisik, jangan rame, nanti takutnya warga malah kumpul malah rame ribut ya kan. Akhirnya sudahlah, kita putuskan untuk dobrak pintunya. Sambil ada beberapa anggota tuh yang jaga di samping rumahnya, takut dia kabur lewat jendela atau gimana kan. Jadi di situ ada, pas pada saat mau dobrak tuh ada 6 orang, termasuk kepala dusun, terus anggota setempat, terus komandan saya sama 2 orang anggota nih, karena saya ini waktu itu yang bagian dokumentasi. Maksud itu menjelaskan gitu loh, ini begini tuh harus didokumentasiin kan buat bukti gitu kan. Masuklah, kita dobrak nih, karena itu rumah kayu ya, jadi dobrak itu kita nggak cukup didorong, tapi agak keras aja, bukan yang kita harus tendang pintunya, enggak, kita dorong aja keras. Terbukalah pintunya. Itu kita masih manggil loh, Bu Sari itu. Kalau pas begitu kita masuk tuh ruang tamunya tuh gelap, nggak ada lampu. Maksudnya lampunya dimatikan sudah. Cuman ada cahaya lampu tuh, lampu pijar yang saya bilang tadi itu dari kamar. Bu Sari kok nggak ada yang nyaut gitu kan. Akhirnya komandan saya sama si kepala dusun nih nyamperin lah ke kamar. Posisi kamar itu jadi begitu masuk, ya kan, terus ada jalan sedikit gitu. Nah ini kamar ini, pintunya menghadap ke sana. Ini kita buka aja pintunya. Udah, akhirnya kita buka di pintunya. Begitu dibuka, saya, kepala dusun, terus komandan saya sama anggota di situ kaget, langsung terkejut. Langsung itu ngelihat posisi ada seorang badan ibu-ibu duduk menghadap ke lemari ke sana. Itu pintunya sebelah sini ya. Dia menghadap ke tembok gitu. Bukan tembok, lemari plastik gitu. Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Kami langsung kaget. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ya sudah, pas udah gitu kami langsung kaget semua, termasuk kepala desa tuh sempat kayak lemes, kayak mau pingsan gitu. Tapi pas, karena kebetulan di belakang ada anggota situ kan, jadi pegangin badannya kan. Wah, langsung ini kepala desa, kuyang katanya gitu kan. Langsung komandan saya nih, karena dia udah paling senior kan, paling lama situ, dan katanya sudah pernah menghadapi yang begituan juga katanya. Menurut dia nih, ya sudah, akhirnya gimana dikuyang katanya. Ininya kuyang, yang megang BB kuyang katanya, yang megang barang buktinya kuyang katanya gitu kan. Ya sudah, akhirnya ngambil keputusan nih komandan saya, udah, ini kuyang nih takutnya kalau badannya ini dijauhin, dia pasti balik lemes nih katanya. Itu kalau menurut saya kayak gitu, karena saya pernah nanganin kayak gitu. Nggak usah dipasang-pasangin, karena kuyang tuh kan takutnya sama barang-barang kayak sapu ijo, terus kayak paku gitu, yang ditaruh di badannya dia tuh, di pas bagian kan dia sebelah sini ya. Jadi ditaruh kayak gitu, benda-benda yang dia takutin tuh, dia bakalan begitu balik ya lemas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan kuyang tuh kalau bakalan lemes tapi masih bakalan balik tuh kalau badannya tuh dijauhin dari tempat posisinya dia. Dari tempat posisi asalnya dia. Nah, akhirnya komandan saya mutusin, udah, badannya angkat ke mobil, pindahin. Wah, gila. Jadi kita ke situ kan pakai 2 mobil. 2 mobil, yang satu mobil nih isinya si pelaku ini, yang satu mobil nih kosong nih kan, maksudnya nggak ada siapa-siapa nih. Nah, akhirnya badan ini kita angkat ke mobil yang ini nih, ke mobil yang satunya nih yang kosong. Gak ada kepalanya tuh. Nggak ada kepalanya. Terus kata komandan saya tuh, kuyang takut kaca, cermin. Sebenarnya cermin takutnya. Itu pokoknya kamu angkat badannya, kamu taruh di jok tengah, terus cerminnya hadapkan ke badannya dia. Cermin tengah kaca mobil tuh, kan ada cermin tengahnya tuh, kaca tengah. Hadapkan dia. Pintu kaca-kaca tutupin semua, jangan ada dibuka. Kenapa? Mitosnya apa? Mitosnya kalau kuyang itu dijauhkan dari posisi badan aslinya, dia bakalan balik karena lemes. Bukan, yang cermin itu. Dia kuyang itu takut sama cermin. Takut aja gitu? Takut sama cermin. Nggak ada penjelasan apa? Nggak ada penjelasan. Katanya takut sama cermin. Saya juga kan baru pertama kali itu juga menghadapin. Akhirnya begitu tuh, itu termasuk saya yang ngangkut tuh. Saya ngangkat, pokoknya kami ngangkat tuh bertiga tuh ngangkat. Ya agak gemetar juga saya ngangkat. Ya, namanya orang nggak ada kepalanya, tapi posisinya nih badannya tuh nggak dingin, badannya tuh sama kayak
badan orang masih hidup pada umumnya lah, badannya kondisi suhu badan itu sama kayak orang pada umumnya. Biasanya kalau orang nggak ada kepalanya, biasanya kalau orang udah meninggal pasti badannya dingin. Ini enggak, badannya itu masih kayak orang pada umumnya. Dan di sininya ini nggak ada, maksudnya bekas darah juga nggak bercucuran, cuman ada bekas kayak model kita kena silet segini ya, darahnya segini doang kan, ya kayak gitu aja. Oh, tapi tetap ada darahnya ya? Iya, gitu ya? tapi Iya. sedikit, maksudnya Iya. nggak yang ngocor gitu. Iya. Kita bawalah ke mobil dengan gemeteran, nih kami bertiga ya gemeteran karena baru seumur hidup ya kita ngangkat itu tuh. Buka pintu mobil, terus kita taruh di mobil karena posisi mobil kita kebetulan dibilang jauh banget enggak, tapi lumayan lah karena masuk ke rumah situ tuh agak susah jalannya kan. Agak susah jalannya. Bisa masuk mobil karena dia punya mobil itu kan masuk situ tuh. Agak susah masuk mobil, akhirnya kita agak jauh mobilnya kan. Udah, kita tutup pintunya kita. Saya jaga di situ. Posisi badan ini saya yang jaga sama teman saya berdua. Di dalam mobil? Di luar. Di luar. Kita nggak berani di dalam mobil, takut saya. Dengan posisi kaca tengahnya itu menghadap ke badannya dia. Ya kan, pintu mobil kita tutup, dah kita jaga di situ. Ya, saya gemeteran juga, takutnya dia tahu badannya ada di situ apa gimana, kita takut juga kan. Ya karena kan saya belum paham banget tuh apa tentang si Kuyang ini seperti apa sih, maksudnya takutnya apa segala macem gitu, cuma katanya doang saya kan. Akhirnya dah itu komandan saya terus kepala desa itu nunggu di situ sama ada anggota satu nunggu di rumahnya, di kamarnya situ, dengan bawa ini kan biasa kalau di mobil tuh ada sapu ijuk yang kecil yang buat bersihin kotoran tuh yang ada apa serokannya. Itu bawa sapu ijuk itu sama daun apa, lupa saya nama daunnya, rumput, bukan daun rumput, apa jaringau apa namanya lupa saya, pokoknya dia bekal karena di sana banyak tuh rumput itu tuh. Bawa rumput itu sama apa namanya sapu ijuk yang kecil. Udah ditungguin. Akhirnya saya nggak tahu berapa lama saya nunggu tuh, pokoknya dah lumayan lah, paling ya sekitar 1 jam apa berapa lah, pokoknya sekitar segitulah. Ada bola api nih diikutin sama bola api kecil gitu sama si kepala Kuyang itu. Terus masuk ke rumah situ. Jadi posisi kamarnya itu, ini kan kamar tempat duduk si Kuyang ini nih, atas itu los, plafonnya nggak ada. Plafonnya itu model kayak bisa, jadi mungkin ya udah disiapin sama dia, jadi kalau mau dikeluar ya digeser mungkin plafon. Iya. Los sampai dia kan nggak pakai ini ya, nggak pakai genteng ya, masih model rumah nggak permanen gitu kan, cuman kayak gitu dong, los. Jadi ada cahaya api, saya juga lihat cahaya api. Itu si kepalaku yang jatuh lewat lubang situ, gelundung di tempat tidur. Gelundung di tempat tidur. Tapi posisi masih maksudnya nggak, bukan mau nakutin atau gimana, enggak, gelundung aja gitu. Iya. Gelundung. Nah, dari itu karena ini komandan saya yang udah pernah pengalaman ya. Ini saya nih cerita dari komandan saya ini pas dia gelundung gitu. Saya kan posisi di mobil kan, saya jaga gitu. Itu kepalanya gelundung di situ. Habis itu komandan saya langsung ngomong, "Kamu mau badannya saya balikin nggak? Kalau kamu mau badannya saya balikin, kamu ini ya kooperatif ya, jangan aneh-aneh." Si Kuyang itu ya kayak model iyalah, model kayak bilang iya gitu loh, maksudnya dia nggak ngomong apa, cuman kayak seolah-olah iya gitu. Akhirnya saya nelpon nih, nelpon ke teman saya, udah badannya bawa ke dalam sini. Aduh. Wah udah. Iya. Akhirnya badannya udah dia, aduh ya katanya itu badan bawa ke dalam, ayo gotongan itu. Mendan nelpon saya suruh bawa ke dalam katanya. Itu beneran tadi yang cahaya api tadi itu dia. Iya katanya. Ya sudah. Ayo kita angkat lah. Ya udah, yuk. Akhirnya gitu kan dia masih takut gitu kan, ngangkat badan segitu nggak ada kepalanya kan. Ya takut-takutan. Waktu itu dia cuman pakai baju juga, bukan baju aneh, baju biasa, baju kayak daster panjang segini lah, selutut lah, di bawah lutut gitu. Pakai daster itu posisinya, kita angkat. Kita bertiga ngangkatnya itu kan, karena badannya kita juga di satu sisi takut, di sisi lain kita juga agak berat kalau berdua. Angkatlah bertiga, kita bawa lah nih ke kamar situ. Udah pas kita dudukin ke posisinya tadi dia duduk itu, udah kita diamin tuh, ya itu kepalanya tuh terbang
nempel lagi sama badannya. Nyatu Nyatu lagi. langsung. Itu di depan mata kepala saya. Karena saya waktu itu ngangkat. Itu saya baru ngeliat itu yang namanya itu bisa nyambung itu ya itu. Iya prosesnya ya. Iya. Itu. Itu terbang terus nyambung. Terus gimana tuh Cuman orangnya? bekas itu nggak ada apa leher apa cuman nggak ada bekas darah hilang, di sini cuma ada bekas kayak leher apa merah tapi bukan merah tua kayak model darah mati gitu. Merah tua banget gitu kan. Itu sudah itu ya karena ini kepala dusun ini apa namanya itu baru tahu juga dia kan kalau ternyata warganya itu ada yang jadi kuyang itu kan ya mungkin ya peraturan adat di sana ya akhirnya kita bawalah tuh ke rumah ketua adat si ibu ini dan begitu udah nempel biasa kok. Benar biasa. Biasa kayak manusia pada umumnya biasa nggak ada yang aneh kita bawalah ke rumah ketua adat situ. Ya kami jelasin juga biasa aja. Komandan saya jelasin biasa aja. Tapi dia sadar kalau dia jadi kuyang gitu? Tahu. Dia sadar kalau dia itu kuyang. Tapi kan itu kan karena dia tinggal di dusun situ kan mungkin ada peraturan adat segala macam. Ya akhirnya si ibu itu mau bahasanya disidang dulu lah, sidang adat di sana gitu lah. Disidang dulu di sana. Di situ Abang Yudi sama tim itu tanya apa aja? Kami belum ada tanya. Belum Ada tanya. Begitu itu kan kita koordinasi sama anggota polisi setempat gitu kan. Jadi kami percayakanlah ke ibu ini jangan sampai ibu ini nih kabur kemana-mana. Pokoknya harus dikawal terus posisinya. Ini kami bawa barang bukti berupa mobil yang udah dijual ke ibu ini. Nah sementara dia disidang sama peraturan adat di situ kan, ya kita pulang dulu. Saya belum tahu tuh di sidang apa segala macam, nggak tahu. Yang tahu tuh anggota yang di sana, anggota dari di daerah yang ini nih. Selang berapa hari, 2 hari kemudian tuh anggota di sana nelpon, udah bisa diamanin orangnya, udah bisa dibawa. Akhirnya kita datang ke sana lagi. 2 atau 3 hari kemudian berangkat lagi sana. Karena kan dia tetap harus didengarkan keterangannya di situ. Karena dia kan jatuhnya kan apa menadah hasil barang hasil kejahatan kan. Akhirnya begitu itu kita datang. Begitu kita ketemu ya biasa. Mungkin kalau saya nggak tahu ibu ini kuyang ya saya juga Bu Sari ini kuyang saya juga nggak bakalan takut ketemu dia. Karena penampilannya tuh rambutnya panjang segini lah, sebahu lebih sedikit, terus cantik dengan usia kurang lebih sekitar 40-an lah, masih cantik. Tapi memang orang Kalimantan kan memang cantik ya. Iya. Cantik gitu kan. Akhirnya begitu kita jemput ke rumah kepala dusun gitu kan, kita tanya ini sama kepala dusun lah bahasa kita apa namanya koordinasi sama kepala dusun, emang keputusannya ya kalau masih mau hidup ya nggak bisa tinggal di sini. Gitu. Jadi ibu itu tuh secara resmi sudah diusir gitu kan, dari kampung situ, nggak boleh nginjakin kaki di daerah sini lagi. Karena udah ya nggak tahu lah, mungkin pokoknya itu urusan di sana lah bagaimana gitu kan. Yang pasti kan kita pengen bawa si ibu ini kan. Apa jawaban si ibu ketika dibilang dia harus keluar dari desa itu? Ya ibu itu ya terima. Maksudnya udah aja bagaimana lagi kan gitu kan. Nggak ada perlawanan? Nggak ada. Okay. Karena waktu pas di sidang di rumah kepala dusun itu memang di situ ada salah satu dukun juga, maksudnya tokoh agama situlah yang bahasanya paham banget cara nanganin dia nih. Jadi kalau dia mau aneh-aneh segala macam, ya kamu bisa saya selesaikan di sini, bahasanya kayak gitulah. Akhirnya ya udahlah. Kamu masih untung, kamu masih dikasih maksudnya hidup lah kayak gitu. Akhirnya sudahlah, kami bawa lah nih si ibu ini. Nah di mobil itu pada saat perjalanan ditanya sama komandan saya nih, kamu dapat ilmu kuyang ini dari mana kan kayak gitu kan. Karena itu kan kuyang tuh bukan yang namanya dibilang hantu apa enggak. Kuyang itu sebenarnya ya orang yang ilmu gitu kan, perjanjian sama iblis atau sejenisnya gitu kan, dengan tujuan dia bisa awet muda, banyak duit, terus sakti. Tujuannya itu. Tapi ya itu dia pakai tumbal, ya tumbalnya itu biasanya kalau kuyang itu ke ibu-ibu hamil yang baru melahirkan, ibu hamil yang udah ngambil gede itu terus baru melahirkan, sama ke bayi. Maka itu kan kalau
mungkin kebawa kali di sini ya, kalau misalnya ada orang baru melahirkan atau ibu-ibu hamil tuh kan suka dikalung di apa di daster itu dikasih apa gitu kan. Iya, bangle Iya. sebutannya di sini. Ya kayak gitu-gitu. Terus kasih apalah di bawah tempat tidur kasih gunting lah apa segala macam gitu. Benar. Tuh, mungkin kebawa juga kebiasaan sampai sini tuh. Tuh akhirnya pas tanya si ibu ini jelasin. Jadi si ibu ini dapat ilmu kuyang ini itu dari bukan dia yang ilmu tapi dari orang. Jadi kalau kuyang ini kan dia bukan nggak bisa dihapuskan di perjanjian ini, maksudnya bisa turun temurun atau dikasih ke orang. Maksudnya biasanya kalau di garis keturunan itu kan dikasih ke orang nih, ke anaknya kan atau ke siapa, dan itu nggak bisa dimatiin, maksudnya nggak bisa udah nih yang bisa si kuyang ini mati udah nggak ada lagi, enggak, itu mesti Harus dikasih. nggak bisa di stop gitu. Kata si ibu itu ya. Iya, ibu ini jelasin. Jadi ibu ini kenal sama orangnya, katanya, tapi orangnya udah mati katanya. Tuh udah mati, jadi ilmu ini nih diserahkan ke dia. Pakai minyak namanya minyak kawiyang atau minyak kuyang dibilangnya. Karena ibu ini dulu katanya hidupnya juga sengsara banget. Ibu ini tuh pokoknya hidupnya nggak enak banget lah katanya. Jadi dia pengen cantik, dia pengen punya banyak uang, terus dia biar nggak direndahin orang, dia pengen jadi orang sakti. Gitu. Akhirnya dia mau lah meneruskan ilmu kuyang itu, diwariskan yang namanya minyak kawiyang itu atau minyak kuyang itu. Minyak kuyang ya. Jadi gitu akhirnya karena apa namanya dikasih apaannya, bacaannya segala macam, amalan segala macam, pokoknya harus begini terus dikasih lah minyak kawiyang itu atau minyak kuyang itu. Nah gitu. Tapi ini berlanjut karena ibu ini nih emang tinggal seorang diri, dia nggak punya suami, nggak punya anak, nggak ada, dia jadi emang seorang diri tinggal. Apa itu juga termasuk persyaratan? Nggak tahu juga sih, Nggak tahu juga ya. Saya nggak tahu juga kalau itu. Emang ibu ini tinggal seorang diri, jadi ibu ini nggak pernah menikah, terus nggak punya anak juga gitu kan. Mungkin ibu ini nih jadi seperti itu karena mungkin dia pernah diremehkan sama orang atau hidupnya susah atau segala macam, itu kan merasa direndahkan lah, akhirnya dia ngambil jalan pintas seperti itu. Gitu. Nah, terus ditanya lagi sama dan saya, itu udah berapa lama ibu kayak gini? Saya udah lama pak katanya gitu. Kalau katanya sih, kata ibu ini ya, penjelasan ibu ini nih, kalau dihitung-hitung pak, umur saya aslinya tuh bukan 40. Umur saya itu bukan 40. Umur saya itu sekitar udah kepala 6 atau kepala 7. Hah? Aslinya katanya. Tapi dari paras itu. Parasnya kayak orang 40-an lah. Dan model-model kayak cewek-cewek terawat ya gitu kan. Iya. Ya gitu. Terus pas udah itu ditanya lagi, lah terus kamu kemarin tuh berubah mau ngapain? Ya gitu kan. Nah dia menjelaskan, katanya di dusun sebelah itu ada ibu-ibu hamil yang sudah hamil besar. Gila. Dan infonya katanya ibu itu udah mau melahirkan, makanya dia jadi kuyang ke sana untuk menghisap darahnya si ibu yang baru melahirkan ini atau darah bayinya. Gitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya kuyang itu menghisap ya? Menghisap. Dan dia bukan menghisapnya kayak vampir terus langsung mati, enggak. Dihisapnya sedikit-sedikit. Sampai lemes. Beda kalau vampir kan digigit sama vampir sampai darahnya habis mati, enggak. Kalau dia mah enggak. Dihisap sampai lemes. Tapi digigit juga? Iya. Dihisap. Bukan enggak ada bekas gigitannya, enggak ada. Enggak ada. Dihisap. Ya tapi kan nggak tahu ya prosesnya. Iya, prosesnya kayak gimana saya nggak tahu. Yang pasti dibilangnya dihisap. Itu dia, hisap darah ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Tuh. Terus bang apa lagi bang? Sepahit-pahitnya kalau emang itu nggak ada darah bayi atau darah ibu baru melahirkan nggak ada atau darah bayi baru melahirkan nggak ada, dia menghisap darah hewan, cuman nggak tahu hewannya apa ya. Yang pasti bukan nyamuk. Kalau nyamuk kan tugasnya menghisap. Kan kayak gitu. Waduh, ini jokes apa ini? Ini jokes atau apa ini? Bingung nih saya nggak tahu hewannya. Saya nggak tahu hewannya hewan apa tuh. Pokoknya yang pasti katanya kalau menghisap darah hewan terus menerus, kuyang itu bakalan kehilangan salah satu kesaktiannya, tapi nggak tahu apa. Menurut penjelasan si ibu itu kayak gitu. Nah, pas perjalanan ke Polres ini, ada gak sih hal yang janggal juga yang dilihat sama
abang ke Ibu Sari ini? Jadi yang paling janggal itu ya si Bu Sari ini selalu menutupi lehernya pakai shawl. Pakai shell. Shawl di atas lehernya. Mm-mm. Ya memang sempat juga ditanya gitu kan, kok ibu pakai shawl, emang dingin? Kan panas di sini bu. Saya pakai shawl cuma nutupin ini doang pak. Bekas. Iya. Saya kemana-mana kalau saya ke jalan ke desa mana, pokoknya saya nggak pernah yang namanya jalan di desa saya. Saya pasti kalau jalan tuh pasti selalu di dusun lain, nggak pernah di dusun saya. Apa itu juga termasuk ciri-ciri orang yang punya ilmu kuyang ya? Maksudnya pakai shell gitu. Iya, karena di sini tuh ada bekas. Iya, pasti ada bekas. Iya, ada bekas jerat. Nah, ini aku mau nanya nih, Bang. Kan katanya kalau nggak menghisap, itu kan bakal hilang kesaktiannya. Iya. Nah, ketika hilang, berarti kan udah putus tuh. Bukan Bisa diputus. kesaktian kan bukan ilmuku yang hilang, tapi kesaktiannya. Umpama kalau kesaktiannya si ibu ini, bisa beberapa apalah, bisa punya beberapa kesaktian ya, salah satunya mungkin hilang, masih ada lagi yang lain. Bukan hilang terus putus, enggak, tetep gitu, kesaktiannya bakalan hilang, terus lemas katanya. Tapi kalau keseringan menghisap darah hewan ya katanya gitu. Nah, setelah itu nasib Ibu Sari ini gimana tuh, Bang? Setelah diusir tuh dari desa? Yang pasti ya kami sih nggak tahu juga nasibnya sekarang kayak gimana. Yang pasti sih menurut info dari anggota yang di sana tuh, katanya ibu itu masih ada, katanya masih hidup sampai sekarang. Aduh. Tapi nggak tahu lah apa maksudnya, saya kurang tahu pasti apakah ibu ini masih jadi kuyang kah atau enggak, saya nggak tahu. Yang pasti sih masih ada orangnya. Gitu. Iya. Masih ada. Masih cantik gak masalahnya? Ya nggak tahu. Iya. Nggak, maksud aku tuh gini. Kan itu dibawa tuh ke Polres ya, untuk dimintai keterangan. Nah, setelah keterangan itu, ini si ibu pulang gitu aja, atau? Ya pasti kita kembalikan ke tempat pada saat kita ngambil. Dari situ ya udah otomatis kita kembalikannya ke tempat Polres tempat. Dari Polres tempat nanti terserah mau maksudnya bagaimana. Habis itu nggak tahu lagi ya? Saya nggak tahu nasibnya lagi. Tapi ya seumur hidup ya, yang namanya saya melihat kuyang ya itu baru itu, dan langsung dikasih penampakan kuyang yang seperti itu, yang bahasanya dari mulai kepalanya doang terus nempel ke badannya, ya baru itu. Gila, ngeri Tapi banget. memang beda mukanya pada saat kepalanya doang sama ada badannya itu beda. Nah, kan banyak nih, kalau untuk penampakan kuyang kan ada ininya, tau gak sih, Jeroannya. organ-organ yang Iya, ikut. jeroannya itu Nah ada. itu ada. Berarti pas Maksudnya ini ikut di kepala, iya ikut di kepala. berarti pas dilihat sebenarnya kosong dong Kosong. organnya. Ya saya nggak ngeliat sih. Oh, nggak lihat. Oh, nggak enggak. Iya Cuma sih. saya kan ngangkatnya begini nih. Saya nggak berani ngeliat. Cuman pada saat saya gotong ke dalam, ngangkat ke dalam tuh kan ada kepalanya itu kan udah di situ tuh, udah di tempat tidur itu. Ya jeroan-jeroannya itu ada. Iya. Ada. Dan itu langsung masuk blok gitu. Ih. Muat ya? Ya nggak tahu caranya bagaimana, pokoknya pasti bisa. Rara jangan ketawa dong, ini serius Ra, muat dong. Kan leher kecil nih, maksudnya tuh kan ada proporsinya. Iya sih. Ya nggak tahu juga, pokoknya ya begitulah. Ngeri banget Bang, cerita lu Bang. Sumpah gue nggak ngebayangin. Iya. Itu Bang, aduh saya juga. Pokoknya seumur-umur ya baru itu ngelihat penampakan kuyang ya itu. Dan memang yang tadinya kita tahu apa yang namanya kuyang itu jin, iblis, demit segala macam, bukan. Itu orang ilmu. Iya, karena tadi kan udah dikasih tahu ya kalau ada plafon yang dibuka, bisa didorong. Ya. Bisa didorong ya. Iya. Dan itu untuk keluar ya. Iya. Berarti dia nggak bisa nembus lah intinya. Iya. Nggak bisa nembus Enggak. benda padat. Tapi ya nggak tahu juga, kalau udah lepas ya mungkin bisa kali, nggak tahu juga sih. Yang pasti dia begini loh, kalau sepengetahuan saya, kalau kuyang itu dia kalau dekat badannya dia otomatis ada kemampuan yang dia nggak bisa lah kayak gitu. Iya. Mungkin kalau dekat badannya ya, tapi kalau udah lepas ya nggak tahu juga, bisa nembus kali, saya juga nggak tahu. Pas gotong itu Ibu Sari ke mobil, nah pas di mobil dipakai seat belt. Enggak lah, kan posisi duduknya tengah. Ku pakai, ya kan? Seat belt itu kan biasanya ada di jok tengah kanan kiri, dia kan duduknya tengah-tengah, Iya, karena kan harus dihadapin sama kaca tengah. Intermezzo, nggak tahu ada di pikiran saya.
Ibu Sari ini kan sempat menjelaskan nih Bang, kalau itu udah lama dia jadi kuyang. Nah memang dari warga sekitar itu nggak ada apa ya perilaku aneh gitu yang dilihat sama Ibu Sari gitu. Nah, jadi gini, saya lupa juga jelasin, Bu Sari ini tinggal di dusun itu tuh baru sekitar 2 sampai 3 tahun. Oke. Dan memang dia nggak pernah sosialisasi sama Oh ya, warga itu desa. satu. Desa Yang lainnya? nggak ada. Nggak ada. Maksudnya emang dia tuh jarang keluar rumah, sekalinya keluar rumah dia jauh gitu, entah ke dusun sebelah. Ya mungkin dusun sebelah dia nyari mangsa kali ya, pada saat dia masih manusia nih dia nyari mangsa gitu loh. Oh iya juga sih. Nyari mangsa, oh ibu ini oh udah hamil nih, hamilnya oh udah gede nih perutnya, mungkin mau melahirkan. Penasaran nih Bang, dapetin duitnya itu apa nih? Dari apa? Saya nggak tahu. Yang pasti mungkin apa namanya dapat duit dadakan juga nggak tahu juga saya. Pokoknya intinya dia bilang ibu itu jadi kuyang tuh untuk mempercantik diri, terus dia bikin dia sakti, terus kedua jadi yang ketiga banyak uang. Bang lu nggak takut Bang ketika ya biarpun Ibu Sari itu sosoknya udah normal ya ketika udah pas udah selesai itu jadi kuyang, nggak takut gitu Bang? Ya sebenarnya sih kita sih manusia juga ya, sama kayak kata lagu Java Jive, tapi kita manusia punya rasa takut juga gitu. Tetap saya punya rasa takut juga sebenarnya. Guys, ini gue udah nggak mau ngelucu loh, dia terus loh. Jadi jangan salahin gue mau ngelucu. Enggak, ini kadang-kadang narsumnya emang kocak. Ya emang gimana kalau manusia ya punya rasa takut tuh wajar manusia. Takut, tetap ada rasa was-was. Ya kayak tadi, ntar takut dia kepalanya copot kah, lepas kah, atau gimana kah, ya kan? Gitu iya kan, kita juga nggak tahu ya. Saya kan juga belum punya pengalaman. Saya kan biasanya cuma bantu-bantu kawan-kawan polisi ini kan nangkap penjahat, bukan nangkap yang begitu-begituan. Saya bukan praktisi supernatural juga gitu loh. Tuh, Ra, jadi kuyang, Ra. Rara katanya mau jadi kayak Priestley. Jessica Mila sih. Jessica Mila sih ya, lebih ke Jessica Mila ya, tapi kayak harus jadi kuyang dulu deh. Nanti buat Mbak Rara kalau punya duit bisa turun berat badan tapi cuman nggak lebih dari 20 kilo. Caranya kita ke planet Mars. Hah? Iya, kalau planet Mars itu berat kita tuh turun 19,1 kilo. Langsung? Langsung. Gravitasi, efek gravitasi. Instan tuh langsung. Nggak. Si penghayal. Iya. Hayalannya jauh banget ke Mars. Ya kan kalau mau kurus cuman punya duit doang, nggak harus olahraga segala macam, lari, diet nggak usah, tinggal ke planet Mars aja. Lu beli itu aja, minyak kuyang udah. Lu gosok-gosok deh di sini. Lepas. Ntar ini bergulung. Aja, tapi kisah di balik kuyang ini emang serem banget ya ternyata ya. Prosesnya apalagi tuh. Iya. Nah, Bang, ini pertanyaan ini sih seputar kerjaan Abang yang tadi kan bahwa barang bukti itu memang harus diambil ya. Iya. Berarti si pembeli ini nggak ada ganti rugi apapun ya? Iya, nggak ada, udah resiko. Iya, udah resiko itu ya. Berarti malah sebenarnya ya kalau dia membeli barang hasil kejahatan tuh sebenarnya memang ada pasalnya. Ini nih penasaran. Ini yang rata-rata yang beli tahu nggak kalau dia melakukan hasil kejahatan gitu? Kebanyakan nggak tahu. Itu kan yang nggak tahu. Iya. Itu gimana tuh? Nah, nanti kan tergantung dari pada saat diperiksa itu di penyidik kan, bagaimana. Kok bisa dapat barang ini bagaimana? Memang kan normalnya kan kalau kita membeli barang-barang kan kayak misalnya kita beli handphone nih. Normalnya kan kalau misalnya beli handphone kan kotaknya harus ada. Syukur-syukur masih ada kwitansi pembeliannya. Tapi udah tahu barang yang dijual tuh cuman handphone doang sama chargeran, kok dibeli, kok nggak curiga. Jadi itu salah satu inilah ya, antisipasi lah ya. Jadi memang kalau kalian mau beli barang itu memang harus lengkap lah. Kayak misalkan ini mobil, barang second harus lengkap juga ya. Kayak misalkan ini mobil berarti harus ada STNK dan juga PPKB. Terus dicek juga kan, kalau apalagi kalau kendaraan ya dicek dulu antara nomor rangka dan mesin di STNK dan BPKB cocok nggak sama yang di mobilnya sendiri. Itu juga ya. Kadang-kadang juga ada juga tuh yang namanya ditambah daging, dibilang itu. Jadi di nomornya itu dirubah. Dirubah. Tapi salah gak sih kalau misalkan kita sebagai pembeli nih ya, mau membeli barang tapi memang nggak lengkap nih barang. Contoh mau beli motor,
Itu nggak ada PPKB-nya. Itu salah gak sih kalau menurut hukum Kalau gitu? di mata hukum ya salah. Salah ya? Salah, karena ada pasal penadahnya. Iya, penadah kan bunyinya itu kan pasalnya begini, barang siapa yang apa namanya memperjualbelikan Mm-mm. atau menyimpan atau memasarkan barang hasil kejahatan. Itu kan ada Ada pasalnya, hukumnya. ada. Iya, iya. Ada. Lu baru tahu gak sih? Apa udah tahu? Udah tahu. Oh, Ada. Jadi Oh. makanya ini untuk pembelajaran aja. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan ya yang nonton di sini nih, kalau misalnya mau beli barang-barang second ya, khususnya handphone, terus kendaraan-kendaraan kayak motor, mobil tuh wajib lengkap. Maksudnya kayak misalnya handphone harus wajib ada kotaknya. Kalau misalnya nggak ada kotaknya, ya kita kan nggak tahu juga nih handphone dari mana nih, kok nggak ada kotaknya. Mau dibilang apakah kebanjiran kah, otaknya hilang kah? Itu nggak bisa jadi alasan, karena suatu saat seandainya dia diketahui nih barang itu hasil kejahatan, dan nanti bisa kebawa dia. Gitu. Kalau handphone sih agak susah bang, memang kalau kotak. Cuma yang kendaraan ini loh, itu banyak kan ya, kendaraan-kendaraan yang tanpa PPKB. Iya. Dan itu ternyata ada hukumnya ya. Dibilang surat sebelah lah. Iya surat sebelah. Ya tapi memang karena dasarnya kita pengen beli yang murah gitu ya. Jadi ya udah bodo amat. Karena tergiur barang murah kan, karena pasti harganya kan nggak sewajarnya, betul. gitu kan, nggak sewajarnya. Tergiur barang murah, ujung-ujungnya itu hasil barang hasil kejahatan, sekalinya pelaku utama tertangkap, terus diurut-urut sampai ternyata tuh barangnya dijual ke orang yang beli ini, ya pasti dibawa juga. Meskipun kalau baru pertama mungkin dikasih nasihat apa segala macam, tapi untuk berikutnya kan buat jadi pembelajaran aja gitu loh. Jangan kayak gitulah, kalau mau beli barang yang normal-normal aja lah. Iya. Percuma tergiur barang murah tapi ujung-ujung sandung masalah hukum kan. Wassalam. Iya benar-benar ngeri. Oke, mungkin dari cerita Bang Yudi sampai sini aja. Jadi jangan lupa untuk mampir ke video sebelumnya Bang Yudi, itu yang tentang maling motor ya Bang. Iya. Maling motor salah tangkap tuh. Iya. Ya kan? Nanti thumbnail gue taruh sini nih. Untuk linknya nanti juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue rasa video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Yudi dari pembantu polisi unit Resmob. Izin pamit. Bye.